Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita membahas tentang sambutan masyarakat Indonesia dan propaganda Jepang, nah pada video kali ini kita melanjutkan materi yaitu tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang di Indonesia. Setelah resmi menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda, Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Tujuannya adalah untuk melindungi Indonesia dari serangan sekutu. Maka dibagilah 3 wilayah pemerintahan militer sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera disebut dengan Pemerintahan Angkatan Darat ke-25 berpusat di Bukit Tinggi. Untuk wilayah Jawa dan Madura disebut dengan Angkatan Darat ke-16 berpusat di Jakarta. Sedangkan untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku disebut dengan Pemerintah Militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua yang berpusat di Makassar. Jika berbicara tentang pemimpin tertinggi pada masa kolonial Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal. Nah, pada masa pendudukan Jepang, pucuk pimpinan ada pada panglima tertinggi yaitu Seiko Shikikan. Dan Seiko Shikikan yang pertama kali menjabat adalah Hitoshi Imamura. Pemerintah Jepang selain mengandalkan kekuatan tentaranya, juga membentuk kesatuan polisi militer yang biasa disebut dengan Kempetai. Di samping pembentukan pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil. Masing-masing 3 wilayah pemerintahan militer yang disebutkan tadi dibagi lagi menjadi beberapa wilayah sipil. Berikut ini adalah wilayah sipil pada masa pemerintahan Jepang. Nah, yang membedakan dengan masa sebelumnya adalah adanya tonarigumi yang setara dengan RT atau RW masa sekarang. Pemerintah Jepang juga membentuk Chuosangiin yang setara dengan Dewan Rakyat, beranggotakan beberapa tokoh-tokoh nasional Indonesia. Meskipun pada dasarnya adanya lembaga ini untuk kepentingan Jepang juga, namun dari sinilah kelak akan terbentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan. Kebijakan selanjutnya adalah mengakomodir organisasi pergerakan. Jika pada masa kolonial Belanda organisasi pergerakan muncul diprakarsai oleh pejuang rakyat Indonesia, sementara pada masa pendudukan Jepang organisasi dibentuk oleh pemerintah Jepang sendiri. Ada 3 jenis organisasi pada masa pemerintahan Jepang. Yang pertama organisasi kemasyarakatan, meliputi MIAI, Gerakan 3A, dan Jawa Hokukai. Jenis yang kedua adalah organisasi semi-militer, meliputi Sainendan, kemudian Keibodan, lalu Fujinkai, Barisan Pelopor, dan yang terakhir Hizbullah. Nah, jenis organisasi yang terakhir adalah organisasi militer. Jika organisasi semi-militer anggotanya hanya diberikan pendidikan dasar mengenai kemiliteran, nah kalau anggota organisasi militer memang dicetak untuk menjadi tentara yang kelak akan membantu tentara Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya. Hanya ada 2 organisasi militer di masa pemerintahan Jepang yaitu Heiho dan juga organisasi PETA atau Pembela Tanah Air. Heiho merupakan pasukan pembantu yang ditempatkan langsung dalam kemiliteran Jepang, baik itu dalam angkatan darat maupun angkatan laut. Namun posisi perwira hanya diperuntukkan orang Jepang saja. Anggota Heiho harus siap bertempur di segala penjuru medan perang. Bahkan ada yang dikirim ke negara tetangga untuk membantu tentara Jepang menghadapi musuh, misalkan ke Burma, Malaysia, dan Singapura. Selain Heiho, ada organisasi militer bernama PETA. Sesuai dengan namanya, tugas PETA adalah untuk menjaga tanah air dari serangan sekutu. Jadi ketika sekutu datang, tentara PETA lah yang menjadi garda terdepan dari Indonesia.
Untuk mencapai tingkat perwira, para anggota PETA harus menempuh pendidikan khusus layaknya pendidikan militer pada masa sekarang. Jadi bisa dikatakan organisasi PETA ini merupakan cikal bakal adanya akademi militer di Indonesia. Bahkan ada beberapa alumni dari organisasi PETA yang akhirnya menjadi tokoh jenderal berpengaruh di Indonesia. Seperti misalnya Panglima Besar Sudirman, Jenderal Ahmad Yani, mantan Presiden Soeharto, dan Jenderal Sarwo Edi Wibowo yang merupakan ayah mertua dari mantan Presiden SBY. Nantikan video berikutnya tentang kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, dan juga kebijakan di bidang kebudayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.